Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6 SD Islam Al-Azhar 8 Kembangan. Hari ini Bu Esi akan memberikan materi pembelajaran informatika kelas 6 tentang Microsoft Word, yaitu kita akan menggunakan fungsi dari tabulasi. Nah, sebelum Bu Esi masuk ke materinya, adakah yang pernah tahu apa itu tabulasi? Adakah yang pernah menggunakan fungsi tabulasi? Nah, sekarang perhatikan di keyboard kamu semuanya ya. Di keyboard kamu ada bacaan tab. Sebentar, di sini Bu Esi perlihatkan. Nah, tabulasi ini akan keluar jika kamu menekan tombol tab pada keyboard. Nah, di sini sudah Bu Esi perlihatkan di on screen keyboard, yaitu ada tombol tab. Nah, di keyboard kamu semua pastikan pasti ada ya tombol tab-nya. Nah, di sini apa itu tabulasi? Tabulasi merupakan tempat titik kursor, nih kursor tuh yang ini, tempat titik kursor berpindah setelah menekan tombol tab. Bu Esi tab. Nah, ini yang disebut dengan fungsi dari tabulasi. Kita tekan lagi tombolnya. Nah, dia akan lompat sesuai dengan jarak standarnya. Jarak standarnya yaitu 0,5 inci ya. Oke, kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tabulasi. Apa bedanya tabulasi dengan spasi? Kalau spasi itu hanya satu karakter. Kalau kamu tekan spasi, nah ini hanya satu karakter saja berpindah. Tapi kalau tab dia sesuai jarak. Nah, apakah jarak dari tabulasi ini hanya seperti ini? Nah, pada tutorial hari ini, pada materi pembelajaran hari ini, Bu Esi akan bagikan cara mengatur tabulasi sehingga kamu bisa menggunakannya untuk membuat daftar isi dari buku, dari laporan yang kamu buat, dan dari apapun. Nah, seperti apa sih bentuk tabulasi setelah diatur? Nah, seperti ini, Bu Esi akan tampilkan. Nah, di sini ada titik-titik ini, titik-titik ini kan daftar buku judulnya Aisyah, isinya kata pengantar penerbit titik-titik-titik-titik, lalu halaman 5. Daftar isi titik-titik-titik, misalnya halaman 11. Mukadimah titik-titik-titik halaman 15. Nah, apakah titik-titik ini kamu buat secara manual dengan menggunakan titik-titik ini? Apakah dibuat secara manual dengan menggunakan titik-titik ini pada keyboard? Oh, ini lama sekali. Sedangkan komputer diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, dengan menggunakan tabulasi kamu hanya tekan tab sekali maka dia langsung panjang. Nah, seperti apa caranya? Nah, ini dia. Jadi, untuk tabulasi kita akan lihat di manakah tabulasi pengaturannya itu berada. Perhatikan ribbon home di monitor kamu. Ribbon home sudah ketemu ya. Lalu ada grup paragraf. Minggu lalu kita sudah belajar bullet dan numbering. Nah, sekarang klik tanda panah di samping grup paragraf. Ini untuk semua versi Microsoft Word ya, 2010, 2013, 2016, dan 2019 semuanya sama. Ada di ribbon home, kemudian grup paragraf. Kamu klik. Nah, setelah kamu klik ke bagian bawah, ini Bu Esi minimize dulu ya on screen keyboardnya. Nah, di sini ada tabs. Jadi setelah terbuka, lalu kamu lihat di bagian bawah ada tabs. Nah, di sini kamu klik. Nah, perhatikan ini adalah kotak dialog tabs. Ini adalah pengaturan yang harus kamu perhatikan. Tab stop position ini artinya berapa jarak yang kamu inginkan kursornya berpindah. Jadi di sini adalah tempatnya mau berapa sentimeter. Kita hitungannya sentimeter aja ya, yang bisa kamu bayangkan tuh sentimeter. Nah, di sini tab stop position ini harus kamu atur. Misalnya nanti Bu Esi minta tab stop positionnya 15 cm. Artinya ketika kamu tekan tombol tab, langsung kursornya berpindah sejauh 15 cm. Jadi ini di sini kita akan coba atur ini. Misalnya kita coba jarak yang kecil dulu ya, 5 cm. Kemudian ada default tab stop. Nah, ini kalau satuannya cm,
akan muncul 1,27 cm. Tapi kalau misalnya satuan di Microsoft Word kamu inci, maka di sini akan tertulis 0,5. Ini tidak usah diatur-atur. Jadi default ini kan standar, ini jangan diatur-atur. Jadi tadi ketika ditekan tombol tab dia akan loncat sejauh 1,27 cm atau 5 inci atau 0,5 inci. Jadi jangan diatur yang ini. Ini standar. Kemudian apalagi yang harus kamu atur selain dari tab stop position ini, yaitu leader. Nah, leader ini adalah jenis tabulasinya. Kalau non, nah seperti yang tadi, ketika kamu pilih non, dia hanya lompat, tapi tidak ada tanda apa-apa karena di non. Tapi kalau kamu pilih nomor 2 nih, maka dia akan munculnya titik. Nah, kalau misalnya nomor 3, dia akan muncul garis putus-putus. Kalau 4, dia kayak seperti underscore tapi panjang. Nah, kita akan coba dulu yang pertama menggunakan titik ya, leader nomor 2. Nah, setelah kamu klik nomor 2, ingat ya, tab stop positionnya 5 cm, kemudian leadernya nomor 2. Sebelum kamu oke, kamu harus klik set. Kenapa? Agar ini pengaturan ini berlaku untuk semua semua teks yang kamu buat di sana ya. Klik set, kemudian oke. Maka dia akan otomatis muncul karena tadi kita sudah tekan tombol tab. Kita akan coba ini dihapus. Oke ya. Ini agak banyak tadi karena sudah kita tap terus dari tadi ya. Nah, di sini misalnya mau bikin tulisan judulnya dulu ya, daftar isi buku Aisyah misalnya, seperti itu. Lalu kamu enter. Nah, sekarang kamu tulis pertama, ini center. Yang pertama kamu tulis misalnya di sini adalah, oke, ini nggak usah pakai daftar isi, boleh. Di sini misalnya kata pengantar. Nah, lalu kamu tinggal tekan tombol tab. Oke, diklik dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini munculnya hanya 5 cm. Kalau misalnya mau lebih panjang lagi, maka kamu harus mengatur tab stop positionnya lebih panjang lagi. Nah, ini kita bisa edit dengan cara kita blok. Kita sudah mengatur, kita bisa edit. Misalnya kamu blok seperti ini, kemudian kembali lagi ke ribbon kamu klik lagi ribbon home, kemudian paragraf. Setelah itu kamu klik di sini. Nah, setelah itu kamu klik tab seperti tadi ya, diulang tabs. Nah, kemudian di sini diatur. Kalau kamu ingin menghilangkan pengaturan ini, kamu harus clear all dulu. Karena kalau misalnya kamu nggak clear all, nanti 5 cm ini akan ikut putus gitu. Jadi kita clear all dulu. Kita akan coba pengaturan yang lebih panjang ya. Di sini Bu Esi akan langsung kasih 15 cm. Jadi biar kelihatan bedanya, tadi segini kalau 5 cm. Nah, sekarang Bu Esi akan ganti 15 cm. Akan sepanjang apakah tabulasinya? Nah, kemudian tadi dengan leader nomor 2 hasilnya ada titik-titik. Nah, sekarang kita akan ganti ke leader nomor 3. Ya, kita akan ganti ke leader nomor 3. Jangan lupa klik set, lalu klik OK. Nah, berubah kan? Yang tadinya hanya 5 cm leader nomor 2 berubah menjadi 15 cm leader nomor 3 dan seterusnya untuk tabulasi. Mudah bukan? Nah, seperti ini. Tinggal kamu ketik halamannya misalnya I1 kecil. Lalu kamu enter, misalnya di sini adalah bab 1. Misalnya bab 1 tadi apa teksnya? Bu Esi lupa teksnya. Kita lihat dulu ya. Di sini adalah muqaddimah misalnya. Ketik bab 1 apa tadi? Oke, bab 1 kita lihat tadi, bab 1 adalah karakteristik dan keistimewaan Aisyah. Nah, di sini kita ketik coba. Karakteristik dan keistimewaan Aisyah misalnya. Lalu kamu tinggal, ini Bu Esi munculkan on screen keyboard, tapi kamu bisa menggunakan keyboard yang ada di PC atau laptop kamu ya. Ini hanya agar kamu melihat bahwa itu yang Bu Esi tekan tombolnya. Ketika kamu klik tab. Nah, mudah bukan? Jadi secara otomatis ketika kamu sudah set, dia akan muncul seperti ini.
Oke, kalau belum berhasil ulangi lagi, kamu blok lagi, kemudian kamu atur lagi tabulasinya. Kalau misalnya mau mengatur tabulasi, kamu clear all dulu sehingga pengaturannya hanya ada satu. Oke, mudah dan silakan mencoba. Nanti Bu Esi akan berikan tugas tentang tabulasi. Sebenarnya ini sudah ada di buku. Nah, bagi anak-anakku yang belum mengambil buku, tidak masalah. Bu Esi akan lampirkan tugasnya untuk kamu ya. Jadi nanti seperti tugas yang kemarin pertama. Jadi nanti kamu kirim ke Google Classroom. Bu Esi akan bagikan tugasnya di Google Classroom, kemudian kamu kerjakan di Microsoft Word versi manapun, kemudian kamu upload lagi. Nanti Bu Esi akan nilai pekerjaan kamu. Oke, Bu Esi berharap anak-anakku semua bisa memahami materi hari ini. Nanti kalau misalnya ada yang belum paham, nanti kita bisa berdiskusi di Zoom meeting atau melalui chat pribadi di Google Classroom. Oke, selamat mencoba. Sekian dari Bu Esi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.